ada pemain dalam dan ada pemain luar. Pemain dalam itu yang orang-orang dalam. Bisa hakim, bisa panitera, bisa pegawai pengadilan. Dan bisa orang luar, pemain luar. Ya, bisa pengacara, bisa markus, maklar kasus. Pekerjaannya cuma itu, calo. Hukum yang bobrok itu jauh lebih berat gitu ya, diatasi. Hakim nggak boleh begitu. Dan untuk apa juga hakim harus ngantor setiap hari? Kok bisa ada hakim yang punya predikat satu-satunya profesi yang punya predikat sebagai wakil Tuhan di bumi, bisa disuap? Justru disuap. Itu Mahkamah Agung seperti pasar malam. Semua orang bisa masuk dan semua orang bisa bicara apa saja. Saya mudah-mudahan dia masih Sunarto yang saya kenal loh ya. Mudah-mudahan seperti yang saya kenal. 10 tahunan lalu 10 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan dia tidak berubah. Pak Mahfud tadi menegaskan bahwa seluruh teori tentang pemberantasan korupsi sudah dikerahkan di negeri ini. Sejak negeri ini merdeka lah. Sejak Bung Hatta, semua itu Pak Mahfud hafal karena dia sangat menggeluti ini ya. Tapi udah, dan nggak ada yang mempan. Tapi masih ada satu, kata dia, simpanan teori yang masih punya harapan untuk dikerahkan dan mungkin berhasil, yaitu keterlibatan presiden yang tadi disebut Pak Rahmat. Kekuasaan itu harus dikawal sepanjang masa. Karena potensi dia menyimpang besar atau kecil selalu ada. akhir-akhir ini kita disajikan dengan banyak sekali fenomena yang sepertinya patut untuk kita pertanyakan lagi seberapa besar integritas pejabat publik di negara kita ini. Mulai dari mafia peradilan sampai juga pejabat publik yang seringkali flexing di media sosial maupun di ruang-ruang publik. Sementara kita juga mengetahui sebenarnya seberapa besar penghasilan mereka. Lalu apakah pamer gaya hidup mewah ini merupakan salah satu indikasi bahwa ada korupsi ataupun bahkan penyalahgunaan kewenangan. Nah, kita akan kupas tuntas dalam Pojok Keramat episode kali ini bersama saya Intan Bedisa dan tentunya adalah dua narasumber. Di sini sudah pasti ada narasumber tetap kita, Bang Hamid Basyaib. Apa kabar, Bang Hamid? Baik, Intan. Oke, kenyang perut. Mantap. Ini kalau malam kenyang itu emang enaknya habis itu diskusi gitu ya, ngobrol. Dan tentunya yang kedua narasumber kita adalah seseorang yang dari sisi pengalaman kerjanya, membangun karirnya itu banyak sekali menggawangi menjadi gawang integritas seorang pejabat publik. Nah, khususnya itu di area kehakiman dan juga area lainnya yang nanti mungkin akan kita saksikan sama-sama. Kita langsung saja sapa adalah narasumber kita, Bang Suparman Marzuki. Apa kabar? Baik, Bang Suparman. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Sama-sama, kita. makasih, Intan. Rasanya udah nggak sabar ini karena beliau adalah ketua Komisi Yudisial tahun 2013 sampai 2015. Yeah. Artinya ini bisa dikatakan juga mungkin sederhananya itu guru BK para hakim, bener nggak sih, Bang Suparman? Guru BK-nya para hakim, bener nggak sih kalau? Apa itu guru BK? BK itu. Waduh, ini beda zaman ya. Kalau zaman saya sekolah itu guru BK bimbingan Penyuluhan, BP. BP ya? Dan bimbingan dan penyuluhan. konseling, bener. Konseling. Betul. Atau bimbingan dan penyuluhan. Itu biasanya kalau ada murid-murid bermasalah, Bang. Itu yang nyemprit kita dipanggil pertama tuh guru BP biasanya. Guru BP. Gitu. Nah, kalau dari kehakiman ini bener nggak berarti KY itu wewenangnya salah satunya emang di situ. Kalau misalnya ada yang bermasalah, Kalau maka KY yang akan. Dalam Undang-Undang Dasar itu dia diterjemahkan sebagai pengawas. Pengawas. Karena di dalam pasal 24B ayat 1 sebagai dasar hukum Komisi Yudisial itu berwenang melakukan seleksi hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim. Nah, itu diterjemahkan menjadi pengawas. Itulah tugas kewenangan Komisi Yudisial. Berarti tidak dalam ranah punishment ya, Bang? Punishment juga. Punishment juga bisa? Iya, punishment juga. Dalam batas-batas tertentu itu KY punya kewenangan sekalipun ya rekomendasi kalau terkait dengan pelanggaran itu dia memang rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Tapi kalau terkait dengan pemilihan hakim agung itu pada tahap tertentu KY itu punya kewenangan untuk memutus. Nah, ini
Menarik sekali, karena nanti Bang Parman ini akan banyak cerita terkait dengan integritas kehakiman. Nanti aku juga mau nanya sebenarnya dari sisi Bang Parman sendiri yang pernah berada di kursi yang nyaman, gitu ya, seperti ketua KAI kan sebenarnya juga cukup nyaman. Bisa dikatakan punya kuasa, punya nama besar. Bagaimana sih susahnya untuk menjaga integritas? Nah, ini karena sepertinya ini yang masih sedang menjadi darurat yang saat ini melingkupi di pejabat publik kita. Begitu Bang Hamid. Tapi sebelumnya saya mau juga tentunya mengajak konco keramat seperti biasa untuk memberikan aspirasinya atau kritik terkait dengan perkembangan isu politik terkini. Silahkan di kolom komentar atau juga bisa kasih kita kira-kira next episode mau ngomongin apa. Nah, tadi saya sampai lupa bilang bahwa Pojok Keramat seperti biasa adalah program di YouTube kanal resmi Profesor Mahfud MD @mahfudmdofficial. So please subscribe and comment. Wah, itu udah kayak influencer. Emosional banget. udah kayak ini ya, YouTuber gitu. Oke, nah Bang Parman, tapi kita berkenalan dulu nih Bang Hamid sama Bang Parman kan kalau ke Pojok Keramat baru. Walaupun Bang Parman sebenarnya juga narsum tetap di program sebelahnya @mahfudmdofficial, tapi di Pojok Keramat nih baru. Kita kan kasih kenal dulu, kasih paham dulu Tentu Bang dong. soal keyword keramat. Oh iya. Nah, itu dia. Belum Jadi tahu nih. seperti biasa Bang Parman, kalau di Pojok Keramat itu awal-awal itu narasumber aku berikan waktu 3 detik aja untuk memilih keyword keramat. Nah, ini pilih A atau B atau yang mana nih yang nanti aku akan 2 keyword yang aku kasih dalam 3 detik aja. Jadi aku emang menguji spontanitas uhui. Nggak usah. Oke, ini langsung saja. Kalau yang pertama adalah pemilu Amerika Serikat atau Perang Dunia Ketiga? Pemilu Amerika Serikat. Pemilu Amerika Serikat. Oke. Tersangka dulu tanpa bukti atau periksa laporan harta janggal? Periksa laporan harta janggal. Oke. Udah itu aja. Gimana keramat ya? Oke. Nah, ini terkait dengan kita sekarang ngomongin tadi darurat integritas pejabat publik. Mungkin aku ke konteks yang sekarang dulu ya, sebelum ke Bang Parman. Kita kan nggak tahu ya ini dikagetkan atau enggak ya terkait dengan judi online yang ternyata melibatkan orang dalam, ordal dari Kementerian Komdigi, Komunikasi dan Digital. Itu, Bang Hamid. Nah, ini Bang Hamid sendiri kaget nggak sih? Atau ngeliat pengalaman-pengalaman track record pejabat publik dan juga kementerian, lembaga dan sebagainya, banyak hal-hal kayak gini ya udah nggak kaget sih sebenarnya. Kalau Bang Hamid ngelihatnya gimana? Yang seharusnya memberantas judi online, tapi justru malah menjadi pelaku, malah jadi sarang. Bang Hamid, ya itu yang disebut banalisasi. Jadi banal dalam bahasa Inggrisnya itu. Artinya sesuatu yang buruk karena berulang-ulang terus-menerus diberitakan di berbagai media, akhirnya orang terpapar dengan itu terus-menerus, tersosialisasi. Itu jadi dianggap biasa. Coba sekarang Anda aja nggak usah jauh-jauh deh ngetes. Kalau misalnya ngedenger orang korupsi gitu, apa reaksinya? Oh ya biasa. Kan begitu. Apalagi jumlahnya korupsi 7 miliar, ya receh. Karena yang ratusan miliar kita udah sering dengar. Sekian tahun terus-menerus kita dijejali itu. Itulah yang disebut banalisasi. Sesuatu yang banal kemudian tersosialisasi. Itu justru yang bahayanya di situ. Jadi karena normalisasi sesuatu gitu? yang terjadi normalisasi, istilahnya normalizing the abnormality. Gitu. Normalcy of the abnormal. Kan itu kan buruk sekali buat siapapun ya, buat sebuah bangsa gitu. Sesuatu yang buruk kok jadi dianggap biasa. Nah, mestinya memang kita berjuang keras terus-menerus untuk paling sedikit jangan sampai hal buruk itu terjadi, banalization itu menjadi banal itu. Kan ini sekarang sudah terjadi sama kita. Coba ya, pertama korupsinya udah banal. Lalu lapis keduanya adalah magnitude atau jumlah kebesaran korupsi. Kalau Anda sekarang ngedengar atau membaca berita, ada orang pejabat korupsi 700 juta gitu, atau 2 miliar rupiah, apa reaksi Anda? Kan diremehin, oh nggak penting ini, nggak apa-apa. Karena di sebelahnya ada berita yang 700 miliar dan sebagainya. Kan itu yang terjadi pada psikologi pembaca. Nah sekarang kita terus-menerus dibombardir dengan itu. Sudah terjadi ini sebetulnya banalisasi ini.
Ini yang sangat disayangkan ya. Dan banalisasi di kehakiman gitu ya. Ini kan juga salah satu yang juga menjadi sorotan publik sekarang. Hampir 1T Bang yang mafia peradilan ini. Zarov ini Zarov Richard. Nah ini kalau dari kacamata Bang Parman yang pernah menduduki kursi ketua KY gitu ya, tadi mengawasi kehakiman. Bang Parman ngelihatnya gimana? Ini hal yang biasa atau angka segini nih fantastis nih? Saya belum pernah nemu sebelumnya. Gimana Bang Parman? Ya, publik tentu secara umum kaget. Tapi saya nggak kaget. Nggak kaget karena angka segitu itu ya tidak hanya terjadi atau ada pada si Zahrov itu. Bener nggak sih namanya? Zarov, benar. Zarov ya. Salah-salahin aja lah namanya penjahat. Kalau Kejaksaan Agung mau meluaskan, mendalamkan hasil penyelidikannya, mereka akan temukan. Mudah sekali ya? Mudah sekali menemukannya itu. Karena belakangan ini, pelaku-pelaku seperti mereka itu makin tidak taktis. Mungkin. Ugal-ugalan maksudnya? Kalau tidak taktis? Berani. Mungkin karena belakangan ini kontrol, semua kekuatan instrumen kontrol dilumpuhkan. KPK dilumpuhkan. MK mengalami kelumpuhan, Komisi Yudisial juga menurut saya stagnan, ya, membuat mereka tampaknya melihat ini ada peluang lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan berani, dan budaya permisif, sifat permisif seperti itu di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sudah sedemikian rupa. Karena itu waktu Ketua Mahkamah Agungnya Pak Bagirmanan pernah menyampaikan, itu Mahkamah Agung seperti pasar malam. Semua orang bisa masuk dan semua orang bisa bicara apa saja. Maka waktu Bagirmanan masuk, salah satu yang beliau lakukan langkah perbaikan adalah membuat Mahkamah Agung tidak seperti pasar malam. Kalau Pak Artijo itu pernah punya pendapat begini atau pandangan begini. Kalau saja tembok-tembok Mahkamah Agung itu bisa bicara, itu bisa ditanyain tuh. Siapa yang parkir di basement itu, dan apa yang mereka tinggalkan di basement itu, dan siapa yang naik lewat lift khusus, dan siapa yang tidak naik lewat lift khusus. Seperti itu situasinya. Tadi yang semua bisa masuk, artinya apa yang bercampur di situ Bang maksudnya? Enggak, jadi orang harusnya ya. Gitu. Iya, harusnya kan lembaga Mahkamah Agung itu steril. Tidak sembarang orang bisa masuk. Sebab itulah maka di dalam beberapa tempat di Mahkamah Agung itu, di hakim-hakim tertentu ditulis, tidak menerima tamu yang berurusan dengan perkara. Ada ditulis begitu. Sebetulnya itu kan tidak perlu. Harusnya itu dengan given. Sendirinya ya? Dengan sendirinya, nggak perlu diproklamirkan begitu. Tapi ini diproklamirkan, nggak perlu pasang CCTV untuk apa? Artinya yang tadi pasar malam adalah, itu juga hubungannya sama integrity. Kalau kemudian menerima semua tamu, itu kan sebenarnya juga bisa ada abu-abu yang mungkin terlampaui gitu ya. Gray area yang terlampaui. Itu yang maksudnya pasar malam ya Bang ya? Iya, jadi integritas itu kan maknanya kan integral ya. Satu pribadi yang utuh, terintegratif dia. Bukan orang yang mengalami split personality. Nah, integritas itu berlaku secara pribadi maupun dalam kedinasan. Dia nggak bisa pisah. Hakim itu harus menjadi orang baik sebagai personal, 24 dan menjadi jam orang sehari baik, ya? Iya, sebagai profesional. Karena itu hakim tidak boleh berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Sebagai pribadi maupun sebagai profesional. Nah, integritas itu perjuangan sepanjang hidup. Nggak bisa sekali jadi. Dan integritas itu nggak ada sekolahannya kok. Oke. Dia harus dibangun terus. Bang Parman, tapi justru aku tergelitik dengan ketidakkagetannya Bang Parman tadi. Nah, ini berarti seharusnya banyak sekali ini yang tertangkap. Memang sudah ada nama-nama besar ya, seperti misalnya Sekretaris MA ya, Nur Hadi. Ya sudah itu juga. dua kali. Nah itu, tapi mungkin kalau misalnya kita track by Google gitu ya, orang-orang MA yang tertangkap masih bisa terhitung lah. Tapi kalau mendengar ketidakkagetannya
Bang Parman, ini sepertinya angkanya lebih dari itu, orang-orangnya lebih dari itu. Hampir semua seperti bermain. Ini asumsi saya, interpretasi saya kira-kira bener nggak Bang? Banyak nggak sih nama-nama yang sebenarnya ya belum terungkap aja, it's just a matter of time mungkin? Iya, yang sudah terungkap itu sebagian kecil. Sebagian kecil yang terungkap dan tertangkap. Ya masih berkeliaran di luar sana. Ya, baik pemain dalam, saya sering menyebut sebagai pemain dalam. Jarod ini kan pemain dalam nih. Dan dia bukan hakim loh ya. Iya, dia bukan hakim. Bukan hakim. Dia jatuhnya staf apa, Bang? Administratif. Ya, dia PNS, staf administratif. Ada pemain dalam dan ada pemain luar. Pemain dalam itu yang orang-orang dalam. Bisa hakim, bisa panitera, bisa pegawai pengadilan, dan bisa orang luar, pemain luar. Ya, bisa pengacara, bisa markus, maklar kasus. Pekerjaannya cuma itu, calo perkara. Yang mencari perkara, menyampaikan kepada calo dalam lalu mengembangkan untuk kepentingan dalam, dan seterusnya. Dan itu terjadi di seluruh pengadilan di Republik Indonesia ini. Sudahlah, saya ingin waktunya bagi Mahkamah Agung tidak defensif. Ya, ngaku sajalah. Ya. Kalau prakteknya yang Bang Parman waktu menjadi ketua KAY khususnya ya, itu yang paling sering ini menjadi permainan maklar kasus. Itu polanya, pattern seperti apa permainannya, Bang? Semua perkara yang bernilai uang, ada nilainya. Apakah itu perkara perdata, perkara pidana. Ini umumnya dua ini. Karena ini yang paling banyak di Mahkamah Agung atau di pengadilan-pengadilan umum. Perdata dan pidana. Tentu saja perdata pidana yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Itu poin pertama. Yang kedua, biasanya ini sudah dikondisikan. Ada yang sampai bilang begini, udahlah nggak usah main di kejaksaan, nggak usah main di KPK, nggak mungkin. Mainnya di mana? Tunggu aja di pengadilan. Jadi kita purpuran bahasanya itu. Purpuran. Kata orang Jawa, ente-entean. Apa tuh? Artinya maksudnya habis-habisan di pengadilan. Adu kuat di pengadilan. Nah, polanya tuh beragam, Intan. Ya, modus operandinya itu beragam. Ya, macam-macam modus operandi yang bisa jadi duit itu. Salah satunya adalah mempermainkan putusan seperti kasus Surabaya itu. Ronald Tanur ini ya. Bahkan kabarnya hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung, 3 hakim yang ditunjuk oleh KPN-nya sebagai majelis itu atas permintaan pengacaranya. Udah di-set. Apakah ini biasa? Enggak biasa, saya sering mendengar ini. Sudah biasa. Bukan sesuatu yang mengagetkan. Biasa ya. Iya. Orang kaget, kok bisa ya lawyernya yang mengatur padahal itu majelis hakim. Sudah biasa. Gitu. Iya, artinya dalam beberapa peristiwa itu biasa dilakukan. Oke, sebentar, tahan dulu Bang Parman. Aku ke Bang Hamid dulu. Bang Hamid ngelihatnya gimana? Ini ketua KAY yang bicara bahwa beliau tuh tidak kaget sama sekali dengan hal ini hal biasa gitu. Berarti kan artinya ini udah busuk sekali kalau dikatakan ya, integritas, moral etik dan lain sebagainya. Bang Hamid ngelihatnya ini ada apa ini? Saya lumayan ngerti juga lah ya, termasuk dari ceritanya Parman selama ini. Kita bisa baca between the lines. Kalau kita baca sesuatu itu, kalau di tempat kita juga harus baca between the lines-nya, jangan hanya huruf yang dicetak gitu. Gitulah. Dari situ kan bisa tercium bahwa there is something wrong in this issue gitu ya, in these cases dalam hal ini misalnya hukum. Jadi sama saya juga sebetulnya nggak terlalu kaget ya, karena kebetulan saya cukup banyak, kan saya jelek-jelek ini juga sarjana hukum gitu. Jadi ada banyak teman lawyer, ada cukup banyak teman hakim, jaksa gitu ya. Jadi memang benar dengan pedih kita harus akui bahwa ini meskipun sesuatu yang sangat buruk ya, tetapi kita nggak terlalu kaget. Itu terjadi karena banalisasi tadi. Dan jangan lupa bahwa justru dibentuknya komisi yudisial sendiri kan justru karena ada kebutuhan itu. Karena ada kerisauan atau ada anggapan yang umum sekali yang meluas sehingga
kira-kira anak kecil pun tahu gitu loh, bahwa ada yang bejat, ada yang brengsek di dalam dunia kehakiman ini, maka bangsa kita bersepakat berkat reformasi 25 tahun lalu untuk membentuk komisi yudisial. Jadi dari fakta itu aja kan mestinya terbaca bahwa situasinya memang sudah genting. Nah, Anda jangan lupa ya bahwa itulah buah reformasi. Ya, ada komisi yudisial, ada KPK, ada komisi kepolisian, ada komisi kejaksaan, ada ombudsman. Ya, itu suatu lembaga yang diambil dari Swedia kalau nggak salah. Karena itu istilahnya dipertahankan ombudsman, itu bukan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi itu semua kan sebetulnya alarming ya, mencerminkan sesuatu yang genting di balik itu. Kenapa perlu ada komisi kepolisian misalnya? Ada yang salah apa di dalam tubuh kepolisian? Nah, ternyata itu semua dirasakan salah. Dibikinlah komisi kepolisian. Begitu juga kejaksaan. Jadi ini semua ada masalah besar di balik itu. Yang jadi soal belakangan, ini dua komisi yang lainnya hampir-hampir tidak bekerja. Hampir-hampir tidak ada temuan apapun. Cerita di balik itu panjang lagi. Karena anggota-anggota komisi atau komisioner-komisioner di komisi kepolisian dan sebagainya pun ada pendekatan dari pihak-pihak yang mau mereka awasi. Dan to some extent, ternyata berhasil. Nah, yang paling bergigi dari komisi-komisi ini selama ini adalah komisi yudisial. Setidak-tidaknya dulu sampai zamannya Pak Parman. Habis itu kita juga kan business as usual. Nggak ada lagi seolah-olah. Dan kalau nggak ada sesuatu yang mengejutkan, itu tidak berarti bahwa urusannya udah beres kan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau gitu. Bang Hamid juga ngelihat banalisasi ini terjadi di fenomena flexing nggak sih Bang berarti? Oh iya, sudah pasti. Siapa? Kita bisa track by Google itu sekarang yang Bea Cukai itu salah satunya ya. Iya. Andi siapa itu juga. Terus Iya, kemudian flexing. Luar biasa itu. Artinya gampang sekali kan melihatnya. Bahwa Kejaksaan itu, Agung sekarang lagi ya, mereka disorot kan juga. coba dengan sama jam sekali tidak sesuai dengan profil finansialnya. Kan bisa diukur. Misalnya jaksa, pegawai negeri kan, bagaimanapun. Kan bisa diukur, ada standar gaji itu. Golongan sekian, gajinya sekian. Ada ini take home pay-nya sekian deh gitu. Setinggi-tingginya take home pay ya, ada gaji, tunjangan segala macam kan bisa diukur. Ada uang rapat, uang segala, bisa diukur semuanya lah. Oke. Mudah. Tetapi kita lihat profil dirinya dan pamer mungkin anaknya dan sebagainya, itu jauh di atas itu. Apa itu namanya? Ya jelas itu kan yang mengagumkan buat saya adalah rasa tidak punya malu itu. Bahwa kan itu dia mesti menyadari ya, dengan mudah sekali itu nggak perlu ada kesadaran seorang spiritualis yang perasaannya tajam gitu ya. Kan itu orang biasa aja bisa lihat bahwa ini sesuatu yang memalukan sebetulnya. Profil finansialnya nggak cocok, tapi yang dia pamerkan mobil mewah dan sebagainya. Dan ternyata itu bukan masalah gitu. Iya. Keluarganya pun tidak keberatan gitu. Kawan-kawannya tidak keberatan. Akhirnya ini makin meluas ini flexing ini kan. Semua termasuk apa yang disebut crazy rich itu. Begitu ada coin Crazy Rich Asian filmnya meledak, maka muncul pula lah Crazy Rich Surabayan, Crazy Rich ini, Crazy Rich itu. Dan luar biasa pameran kekayaan. Iya. Yang Bahkan sebenarnya nggak usah rasa malu ya, tapi juga cukup logika sederhana mungkin takut ditelisik misalnya. Oh iya, itu juga. Nggak, berarti kan Itu juga sederhana berarti kan sebenarnya. udah imun dia. Jadi kekhawatiran tentang itu kan nggak ada. Tidak ada. Nah, Luar biasa itu. berarti kalau aku tanya soal menjaga integritas nih Bang Parman. Iya. Bang Parman pernah di posisi yang nyaman, ketua KAY biar bagaimanapun punya big name. Kemudian disegani, dihormati dengan berbagai fasilitas. Bang Parman juga pernah menjadi KPUD Jogja ya. Nah, itu artinya juga menjadi kalau di daerah itu bisa menjadi raja juga sebenarnya di posisi itu ya Dan Bang. bisa mendatangkan uang yang banyak sekali. Betul. Itu sebenarnya kalau dari pengalaman Bang Parman, sesulit apa sih untuk menjaga integritas atau semudah apa? Ini pertanyaan saya kira-kira tergantung jawabannya Bang Parman ya. Semudah apa atau sesulit apa? Ya, sebetulnya integritas itu tidak serta-merta hadir.
Dia adalah proses seseorang untuk menjadikan dirinya memang punya self control. Karena etika itu kan sebetulnya self control, ya. Kontrol diri. Nah, kontrol diri manusia itu kan pertama akal sehatnya. Yang kedua tentu lingkungan pergaulannya, temannya. Nah, yang mesti harus dihindari itu adalah kita tidak berada di tempat yang potensial membuat kita tergerus. Dan satu, yang kedua, jangan pernah memulai. Ya, jangan pernah memulai terima suap, jangan pernah memulai lakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada gratifikasi gitu. Tapi nggak semua mampu menahan arus godaan Bagian itu. Saya tahu. Nah, gimana Saya Pak tahu Parman cerita Pak karena Parman? memang besar. lingkungan pekerjaan itu juga menentukan ya. Di dunia kehakiman itu dunia yang hampir setiap waktu dia dicoba, hampir setiap waktu ada orang yang ingin menggodanya. Gimana tuh? Tetapi ada hakim yang berhasil keluar dari godaan semacam itu. Dan pengalaman kalau saya ketemu sama, saya juga berjumpa ketemu dengan hakim-hakim yang memiliki integritas bagus itu. Kontrol dirinya bagus dengan menjaga kewarasannya, ya, dengan mempertimbangkan dampak buruk kalau ini dia lakukan gitu. Apakah ada hubungan dengan dia menganut agama tertentu? Enggak juga, enggak ada kaitannya. Karena ada juga yang menganut agama lain yang tidak dianut oleh mayoritas, tapi dia pegang teguh tuh, gitu ya. Jadi ada cerita-cerita semacam itu. Tapi menurut saya adalah lingkungan yang baik. Saya sering mengubah begini, orang yang punya integritas, orang baik itu harus berada dalam sistem yang baik, sehingga ada kekuatan kontrol eksternal. Problemnya di kita ini, sistem yang baik itu nggak dibangun. Kita ambil contoh KPK deh. KPK itu periode pertama dibangun oleh komisioner pertama itu sistemnya baik sekali. Sehingga siapapun yang berniat buruk di sana itu tercegah. Karena sistem kontrolnya ketat. Minum nggak boleh, makan sembarangan nggak boleh, kalau orang lain yang bayarkan nggak boleh. Kabarnya ada saling sadap di antara para penyidik, CCTV di mana-mana, rewardnya besar. Ya. Dan etikanya dipegang teguh, ditanamkan. Sehingga penyidik-penyidik yang berasal dari unsur-unsur lembaga tradisional, boleh saya sebut begitu, begitu masuk KPK, tertahan. Saya pernah punya cerita. Dan cerita ini pernah saya sampaikan di satu kesempatan lain. Waktu saya di Komisi Yudisial, saya membutuhkan seorang kepala biro investigasi. Kepala biro investigasi itu mensyaratkan waktu itu yang paling tepat adalah orang yang punya pengalaman melakukan penyidikan, pengamatan, menjadi intel dari dua institusi, kepolisian dan kejaksaan. Lalu kami putuskan mencari dari kejaksaan karena ada chemistry pekerjaan di pengadilan. Ketemu nama seseorang. Nama ini atas rekomendasi mantan komisioner KPK. Ini orang baik. Dan dia sebut sudah nama Bang kalau orang baik. Kalau orang baik bolehlah sebut nama berarti. Jangan, nanti dia nggak nyaman. Oh gitu. Karena ada cerita lain. Lalu dia sudah bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya datang ke Lampung dan meminta dia untuk menjadi kepala biro. Saya minta izin kepada Jaksa Agung waktu itu Pak Basrip Arif, beliau izinkan. Oke, sepakat. Tapi kemudian beberapa waktu dia datang menemui saya di Komisi Yudisial dan menyatakan saya tidak jadi. Lu kenapa? Saya bukanlah si A yang dulu waktu saya di KPK. Saya kembali ke induk semang saya dan mohon maaf, saya tidak memenuhi kualifikasi lagi. Seperti yang Bapak harapkan. Sewaktu dia di KPK, dia sempurna. Dia bahkan menjadi teladan. Saya dapat informasi dari banyak temannya. Oh si A, oke itu top. Tapi dia mendeklar dirinya waktu saya minta di Komisi Yudisial. Bahwa saya bukan yang dulu lagi. Terus saya tanya, kenapa? Ya waktu di KPK saya terjaga. Apa hebatnya KPK sehingga Anda terjaga? Rewardnya besar, sistem kontrolnya kuat, ketat. Kami antar penyidik itu bisa saling sadap, saling mengamati satu sama lain. Karena itu sistem yang dibangun di sana. Hingga mereka terjaga di dalam. Nah itulah sistemnya sistem. Jadi siapapun yang akan masuk, sekalipun punya itikat buruk, dia akan terjaga karena sistemnya baik.
Oke. Gitu ya. Nah oleh karena itu, nah sekarang kita bertanya, kalau Intan tanya bagaimana di pengadilan, sistem di pengadilan itu tidak dibangun. Bobrok ya. Saya harus katakan ya, negara hukum kita ini sejak kita merdeka, satu-satunya unsur bernegara yang tidak pernah dibangun secara serius adalah hukum. Hukum ini ditelantarkan. Saya katakan, kalau ekonomi kita yang rusak, sistem politik kita yang bermasalah, saya berpikiran jauh lebih mudah untuk dibenahi. Tapi kalau hukum yang dirontokkan, hukum yang dirusak, ini sulit sekali untuk diperbaiki. Nah ini yang terjadi sekarang. Mengapa misalnya pengadilan kok dibenahi? Saya 5 tahun di Komisi Yudisial. Setiap ada upaya kami untuk menawarkan perbaikan sistem di Mahkamah Agung itu ditolak. Sekarang saya katakan, saya dan teman-teman di Kaya dulu pernah memprakarsai untuk hakim itu menjadi pejabat negara. Kenapa dia mesti menjadi pejabat negara? Karena dia memutus atas nama negara. Dia haruskan kalau begitu state apparatus dong. Bukan government apparatus. Nah sekarang statusnya itu lebih sebagai ASN yang terikat dengan ketentuan-ketentuan sebagai aparatur sipil negara. Dia harus hadir tiap hari, kinerjanya mesti baik, tiap akhir nanti ditandatangan oleh ketua PN, PT, MA, bahwa performanya baik, kalau nggak baik dia nggak bisa dipromosikan, kalau buruk dia bisa didemosi. Hakim nggak boleh begitu. Dan untuk apa juga hakim harus ngantor setiap hari? Dia hanya sidang, datang kalau sidang. Selebihnya dari itu, dia silakan membaca buku dan mengeksplor ilmunya menjadi dosen, menjadi trainer, sehingga terjaga terus. Oke, Tapi ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Berjuang habis mereka. Apa argumen mereka menolaknya? Tidak ada argumen. Bang, tapi kalau misalnya menolak begitu saja. Kalau misalnya tadi ada rapot lah dari pengadilan dan lain sebagainya. Oke, diberikan nilai, tapi kemudian apakah ada pengaruh-pengaruh relasi kuasa di situ yang celahnya kemudian itu menjadi permainan? Iya. Ya, pasti. Ini, Intan. Saya dulu melakukan profiling ya. Jadi hakim itu samalah hakim, jaksa, polisi, pengacara itu ada 3 warna. Merah, ini kategori warna silakan yang lain. Tapi merah nih hunter nih. Hunter, pemburu kasus. Yang kedua abu-abu. Yang ketiga hijau. Merah hijau ini nggak banyak. Hijau ini apa nih Bang? Yang lurus. Ya, oke. Saya menyebutnya aliran sirotol mustaqim. Ini ya. Nggak mempan duit, nggak minta macam-macam. Ada. Saya bisa tunjuk ini orangnya. Yang paling banyak tuh abu-abu. Okay. Nah, abu-abu ini tergantung cuaca, Intan. Kalau ketua majelisnya lurus, dia bisa ikut lurus. Kalau KPN-nya lurus, dia bisa lurus. Yeah. Tapi kalau KPN-nya pemain, ketua majelisnya pemain, dia bisa ikut. Nah, yang paling rumit ini ngurusin yang warna abu-abu ini. Nah, inilah pentingnya sistem kalau dibangun. Ya. Nah, karena itu banyak hal yang harus dibenahi di pengadilan itu. Ibaratnya main sama tukang parfum jadi wangi juga. Ya, ibaratnya kayak gitu. Patah Arab begitu bunyi. Nah, kalau Bang Hamid ngelihatnya tadi sistem itu yang menjadi highlight-nya. Bang Hamid melihatnya gimana? Maksudnya sistem seperti apa yang menurut Bang Hamid itu harusnya mengincentivize hadirnya integritas pejabat publik? Seperti apa sih sistem yang ideal menurut Bang Hamid? Gini, detailnya tentu kita harus bahas di dalam kesempatan yang lain ya. Dan saya belum tentu paham, itu nanti kita bisa ngomong dengan mungkin tidak hanya soal kehakiman Bang, tapi iya, itu tapi tadi saya menyambung bahwa hukum yang bobrok itu jauh lebih berat gitu ya diatasi. Dan kalau hukum yang baik itu akan berdampak baik juga buat ekonomi, buat politik dan sebagainya. Tadi dalam satu forum Pak Mahfud mengutip riset Bank Dunia yang bilang bahwa penegakan hukum yang baik itu menyumbang 44% kebaikan suatu negara. Bayangin. Jadi yang 56% itu dibagi ke semua bidang lain, ekonomi, politik, kesehatan, agama, olahraga, musik, whatever. Ya. Hukum itu 44%. Coba lihat betapa tingginya itu. Itu adalah sarannya Bank Dunia. Jadi dia mau bilang bahwa please
ini banyak urusan negaramu ini gitu kira-kira, atau negara manapun di dunia ini. Tetapi kalau Anda fokus dan membidik urusan ini dengan tepat, dalam hal ini adalah urusan hukum, maka negara Anda kira-kira lebih berpeluang untuk selamat dan sejahtera daripada sebaliknya. Gitu kira-kira yang mau dikatakan oleh World Bank ya. Nah, coba bayangkan itu beratnya. Jadi kalau kita lihat sejarah ya bangsa-bangsa, memang ini memang jadi masalah. Nggak usah jauh-jauh kita deh, VOC. Kita itu dijajah oleh satu perusahaan sebetulnya selama 180 tahun. Jadi kalau kita anggap Indonesia ini dijajah selama 350 tahun oleh Belanda ya. Sebelumnya ada sebagian Inggris, Portugis, nggak penting itu. Tetapi kan yang jadi pengetahuan umum adalah Belanda ya. 350 tahun. Dan orang itu umumnya nggak sadar bahwa paruh pertama dari 350 tahun itu kita bukan dijajah oleh negara Belanda, tetapi oleh perusahaan namanya VOC. Itulah konglomerat pertama di muka bumi. Belanda. Yang kedua Inggris ya. Nah, jadi 180 tahun pertama itu, bayangin negara kita ini yang tercinta ini dijajah oleh perusahaan, bukan oleh negara. Nah, ketika VOC-nya bangkrut, maka dia di bail out. Persis seperti yang terjadi misalnya tahun 98. Bank-bank bangkrut ada 16 minta di bail out sama negara, sama pemerintah. Menteri Keuangan waktu itu menolak, enak aja gitu. Kau banknya bank kamu untung begitu susah minta kita. No. Itulah yang kemudian bank-bank itu tutup. Itulah yang kemudian jadi krisis. Nah, jadi VOC itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Korup, dimakan oleh korupsi. Jadi pegawai-pegawainya itu dulu nitip barang itu ke negerinya, misalnya nitip kopi lah 2 karung, gitu. Nggak bayar karena ikut di dalam pengapalan barang-barang VOC. Padahal itu barang pribadi dia. Nanti dari Belanda dia bawa juga mungkin arloji baru gitu. Semuanya nggak bayar. Lama-lama digerogoti gini bangkrut, di bail out lah sama negara atau pemerintah Belanda. Karena itu paruh kedua dari penjajahan 350 tahun itulah baru dijajah oleh negara Belanda. Nah, itu ya penjelasannya. Oke. Nah, sistem seperti apa? Sistemnya, nah detailnya saya nggak tahu tentu saja. Tetapi benar bahwa kita tidak bisa mengandalkan integritas personal. Orang-orang kayak Pak Harman, Bang Artijo, yaitu orang yang saya hormati, orang let's say Pak Buya Syafi'i Ma'arif, itu adalah orang-orang yang istimewa, itu perkecualian. Itu adalah exception. Rule-nya atau normnya, itu kan yang kita tahu itu. Kenapa? Dugaan saya, karena integritas seseorang, entah khususnya dalam hal ini pejabat publik ya, kita masih saja mengandalkan kualitas personal dia. Nah, kualitas personal ini nggak bisa diandalkan untuk sebuah sistem. Ya, kualitas personal hanya bisa diandalkan untuk satu unit persekutuan yang kecil, misalnya keluarga. Ya, saya sebagai ayah misalnya di depan 3 anak saya dan 1 istri saya bisa 24 jam baik gitu. Begitu keluar, logika yang berjalan di luar rumah saya itu berbeda. Karena itu banyak sekali kita temuin orang yang ayah yang baik, suami yang baik gitu ya, menantu yang baik. Begitu di luar dia koruptor yang hebat sekali gitu. Berarti poinnya Bang Hamid adalah bukan personnya. Jangan diandalkan. Cuma memang masalahnya adalah bagaimana membangun sistem itu. Sistem yang tidak memungkinkan seorang menjadi bejat. Negara sejauh ini di mana-mana sebetulnya masih lebih mengandalkan aspek personal tadi. Karena itu apa? Karena itu setiap pejabat disumpah. Ya kan? Kan pejabat tiba-tiba disumpah demi Allah yang dan sebagainya, yang Kristen begini dan sebagainya. Itu artinya negara mengandalkan satu mekanisme kontrol internal yang berdasarkan agama dan keyakinan si pejabat ini. Oke, Bang Hamid, gitu. tapi masih ngomongin sistem. Sebelum ke Bang Parman, ini sebenarnya kan juga kalau tesisnya Bang Hamid tadi ini jangan mengandalkan orang ya gitu. Artinya memang kita juga harus melihat
apakah sistemnya korup atau tidak, yang tadi juga Bang Iya. Parman sempat mention juga. Nah, kalau misalnya kita flashback ke nama-nama yang legendaris gitu ya, kalau kita bicara pejabat publik yang berintegritas seperti misalnya Jenderal Hugeng, Muhammad Hatta, itu kan sebenarnya mungkin sistemnya juga belum bagus-bagus amat, tapi emang orangnya aja. Atau gimana Bang Hamid Tapi itu ngeliatnya? di situ justru problemnya kan. Dia baik untuk dirinya sendiri kan. Dengan segala permohonan maaf dan rasa hormat yang tinggi pada Jenderal Hugeng yang mengundurkan diri pada umur 47 tahun karena dia memprotes sesuatu gitu ya. Tetapi mohon maaf, dia tidak mampu membangun Polri sebagai kesatuan dan sebagai sistem untuk menginternalisasi juga apa citra dirinya yang bagus itu, kan enggak. Bung Hatta itu buat saya orang itu baik sekali, pintar sekali, jujur sekali. Ya tapi lagi-lagi kan buat dirinya sendiri. Apakah itu baik? Tentu saja baik ya. Orang baik buat dirinya juga baik. Tetapi kalau kita ngomong dalam konteks sistem, itu nggak bisa diandalkan. Ini menarik Bang Hamid. Karena tadi kita sempat ngobrol juga bareng sama Bang Parman. Bang Parman bilang bahwa orang bersih tapi tidak bisa membersihkan juga percuma. Ah, itu juga bagian dari integritas. Gitu ya Bang Parman. Bisa dikasih keterangan lebih lanjut tuh Bang terkait itu. Itu mungkin kalau dari sisi kehakiman itu juga bisa Bang Parman kasih contoh dulu, cerita dulu nih. Kira-kira ada nggak sih emang orang baik ya, tadi seperti dua tokoh tadi, tapi ya jangan sampai berhenti di dia nih kebaikannya, harusnya bisa membersihkan sistemnya juga gitu. Mungkin ada cerita-cerita Iya, juga. jadi waktu saya di Komisi Yudisial ya, kita menempatkan integritas sebagai pilihan utama. Baru kapasitas urusan yang kedua. Pikiran kita sederhana. Orang pintar kalau nggak punya integritas itu Lebih berbahaya. lebih berbahaya. Ngetesnya gimana Bang waktu itu? Nah, kan tesnya berjenjang. Tes kualitas, tes kompetensi namanya, tes kasus, tes kode etik, macam-macam. Tapi di wawancara itu kita menentukan investigasi tracking itu menentukan. Ya. Kita menempatkan integritas sebagai pilihan utama. Dan kita menemukan dan salah satu saya mau kasih contoh terus terang aja di sini. Sekarang Ketua Mahkamah Agung, namanya Sunarto. Pak Narto itu 2 kali dia mendaftar, lolos sampai di DPR. Tidak diterima oleh DPR, hanya karena dia ngomongnya kurang keras. Menurut orang DPR. Orang DPR. Artinya narasinya atau emang Iya, suara? memang orangnya lembut. Oke. Dia ini kan orang Sumeneb. Ya. Bawaan nih berarti? Bawaan personalnya. Dia orang Sumeneb. Aja deh, volume suaranya. Volume suaranya lembut sekali, kadang-kadang nggak kedengeran. Dan tidak ada intonasi tinggi. Datar aja ya. Karakternya lembut nih emangnya. Lembut. Tapi saya mengenal dia sebagai orang hakim yang sepanjang karirnya nggak ada catatan buruk dan nggak ada angka-angka kekayaan yang patut kita duga nggak benar. Gimana abang ngeliatnya contohnya bang? Dia nggak punya rumah mewah, rumah sederhana di Malang sana. Dia tinggal di Tangerang sama istrinya karena istrinya juga hakim. Rumah dinas, nggak punya rumah pribadi. Dia baru punya mobil Avanza setelah gajinya naik, itu pun kredit. Istrinya dan dia kalau ke pengadilan itu naik angkutan umum. Saya memaksa dia untuk jadi hakim agung. Mudah-mudahan dia dengar nih. Ya mudah-mudahan dia masih ingat. Berarti sebenarnya jabatannya udah tinggi dong bang. Kalau abang aja mau memaksa dia menjadi hakim agung. Dengan kondisi tadi tuh sebenarnya hakimnya juga udah senior saat itu kan? Iya dia Pak sudah hakim Sunarto? tinggi. Hakim Dia sudah tinggi. hakim tinggi. Saat itu ya? Waktu itu dia bilang, Pak Parman saya cukup. Saya sudah bersyukur sampai bisa jadi hakim tinggi. Orang kampung seperti saya. Saya bilang sama dia, Bapak jangan jadi pribadi percuma. Orang baik tapi nggak mau berbuat untuk bangsa, itu namanya pribadi percuma, sia-sia. Pikirkan. Rupanya dia pikirkan betul. Akhirnya dia telepon saya, Pak Parman, saya akan mendaftar besok pagi. Saya senang sekali mendengarnya. Dan di pendaftaran dia yang ketiga, dia terpilih. Dia terpilih. Jadi suara pelannya di DPR nggak dipersoalkan lagi. Saya bilang dengan teman-teman di Komisi 3, sekali. tolong dong, ini orang, negara bangsa ini rugi kalau kita nggak memilih orang ini. Berikan kesempatan dia jadi hakim agung meskipun 1 menit. Saya bilang begitu. Meskipun 1 menit orang sebaik ini, karena pernah juga saya merekomendasikan seorang ibu, hakim perempuan itu kan langka. Hebat sekali, hakim agama, orang Padang.
Dia diponis oleh dokter liver stadium 3 menuju stadium 4. Memang dari segi persyaratan kesehatan dia tidak mungkin direkomendasikan. Kami rapat pleno di Komisi Yudisial dan kami sepakat orang sebaik ini ya adalah haknya konstitusional kalau kita beri kesempatan dia jadi hakim agung. Meskipun 1 menit dia jadi hakim agung. Tapi kita tidak pernah membuang orang baik. Urusan kesehatan itu urusan dia lah. Urusan dia sama Tuhan lah. Begitu kan? Di DPR dapat 0. Siapa namanya, Bang? Saya lupa namanya ibu ini. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2013 sampai 2011 saya lupa. Dia sempat menjadi hakim tinggi agama di Sumatera Barat. Jadi waktu dia mendaftar calon hakim agung, saya tanya, kenapa ibu tidak bisa menjadi ketua pengadilan tinggi agama? Karena saya perempuan. Itu jawabannya. Karena saya perempuan. Apa maksudnya saya bilang? Ya, you tahu. Ada penekanan Sulit tersendiri. perempuan menjadi Misoginis ketua pengadilan masih di zaman itu. Pertanyaan saya bermula, apakah ibu siap dengan tekanan? Dia jawab, tekanan apa yang paling berat melebihi tekanan saya sebagai perempuan? Itu kan jawaban orang pinter tuh. Iya kan? Kalau dia nggak pinter nggak bisa jawab kayak gitu. Jawaban itu jawaban orang pinter. Dan kami memilih yang memiliki integritas itu. Dan Sunarto terpilih. Sekarang dia jadi ketua Mahkamah Agung. Oke. Saya sih berharap ya, dia hanya punya kesempatan sekitar 5 tahun menjadi hakim agung. Setelah itu dia pensiun. Ya, ini ada harapan berarti. Saya sih berharap ya, dia tidak bersih untuk dirinya sendiri. Waktunya sekarang. Apa Ya. yang Abang mau sampaikan ke Ketua MA sekarang? Ketua MA itu strategis. Sejauh yang saya kenal dengan beliau, dia punya modal untuk melakukan tindakan pembersihan, penegasan, membangun sistem di Mahkamah Agung. Dia punya modal. Apa modalnya? Itu integritas. Saya mudah-mudahan dia masih Sunarto yang saya kenal loh ya. Mudah-mudahan seperti yang saya kenal. 10 tahunan lalu 10 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan dia tidak berubah. Let's hope. Karena memang, kata Hamid, jabatan itu seksi. Seksi buat diri kita sendiri. Seorang presiden, kata Hamid itu, pernah menyebut, jabatan itu seksi. Seksi buat diri kita sendiri, Oke. maupun buat orang lain. Nah, ini kalau misalnya administrasi yang sekarang, apa harapan Bang Parman untuk pembenahan? Administrasi Mahkamah Agung. Maksudnya administrasi baik secara nasional, presiden artinya Prabowo Gibran, kemudian Mahkamah Agung juga baru, leadershipnya. Apa pembenahan yang Abang rekomendasikan untuk ya ini ya, mafia peradilan, sistem yang mengincentivize integritas kehakiman gitu. Apa yang bisa Abang rekomendasikan? Banyak hal yang harus dilakukan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Satu, Presiden Prabowo Subianto harus tampil sebagai kepala negara memimpin di depan perbaikan ini. Apa yang dia harus lakukan? Satu, lakukan perubahan menyeluruh paket undang-undang kekuasaan kehakiman. Paket undang-undang kekuasaan kehakiman. Apa yang perlu diperbaiki? Satu, yang harus diperbaiki itu rekrutmen hakim. Mekanisme rekrutmennya hendaknya dilakukan oleh lembaga independen. Bisa Komisi Yudisial, bisa yang lain. Yang penting jangan MA. MA itu user aja. Jangan terlibat urusan administratif. Terlalu terhormat. Masa Hakim Agung urusan administratif sih? Ya kan? Jadi rekrutmen nggak perlu di MA lah. Jangan di MA. Itu kita usulkan sejak lama. Itu lakukan perubahan untuk poin itu. Yang kedua, jadikan hakim itu sebagai pejabat negara dengan seluruh fasilitas yang dia miliki. Implikasi budgetnya sudah jelas. Pahamlah kalau sudah jadi pejabat negara itu punya implikasi prosedural, implikasi finansial dan lain-lain. Yang ketiga, kuatkan pengawasan. Sebenarnya yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar menjadi pengawas itu Komisi Yudisial, bukan Mahkamah Agung. Coba baca ada pasal 24A sampai nggak ada Mahkamah Agung itu diberi mandat oleh konstitusi untuk mengawasi dirinya sendiri. Nggak ada. So, ini repotnya begini ya Intan ya. Pengawasan itu dianggap oleh hakim-hakim ini sebagai curiga.
dengan salah cara pandang. Pengawasan itu di mana-mana, bagian dari sistem yang harus dibangun. Saya ingat Ketua Ombudsman San Francisco, waktu kita mau bikin ombudsman daerah di Jogja, saya bilang sama dia, untuk apa Amerika punya ombudsman? Yang udah bersih. Sebuah negara yang sudah kampiun dalam segala hal. Dengan tertawa kecil dia mengatakan, loh, kekuasaan itu harus dikawal sepanjang masa. Karena potensi dia menyimpang besar atau kecil selalu ada. Dan itu ada. sistem. Ombudsman itu sistem. Coba ombudsman kita. Mana ada rekomendasi ombudsman kita ini yang diperhatikan oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati. Dicuekin aja. Maka dia bilang, apa ini ombudsman? Bikin repot saja. Karena cara pandangnya belum dibangun. Cara pandang begini karena sistemnya belum dibangun. Dan terakhir Mbak Etan, sekarang kita bicara sistem. Jangan dikira upaya membangun sistem untuk menuju order itu diterima. Perlawanannya muncul dari dalam. Karena secara sosiologi, situasi disorder itu memang dikehendaki. Karena ada yang disebut banyak sekali yang shadow ekonomi. Di dalam situasi disorder, bergentayangan ekonomi bayang-bayang. Ekonomi bayang-bayangan yang nggak kena pajak, suap, gratifikasi, penyelundupan, money laundering, ini yang disebut dengan shadow ekonomi. Ekonomi bayang-bayang. Yang nggak mungkin ada dalam sistem yang order, yang tertib. Karena itu disorder itu dipelihara. Dipelihara. Karena disitulah penghasilan tidak terkontrol itu mengalir kemana-mana. Nah, di dunia kehakiman tampaknya begini nih. Nah, ini lengkapnya bisa dibaca sebenarnya nih, Konco Kramat, di Harian Kompas, tepatnya di 6 November. 6 November itu ada tulisan Bang Parman tuh, terkait dengan pembenahan yang seharusnya dilakukan oleh Presiden dan juga MA. Bahkan Presiden juga sebenarnya punya wewenang ke sana ya. Betul. Kalau spesifik Presiden bisa apa kira-kira Bang? Presiden ini kan kepala negara, kewenangannya besar sekali, ya. Dia tampil sebagai kepala negara, memerintahkan. Dia berada di depan untuk mengomandoi. Yang pertama yang harus saya benahi, misalnya begitu Pak Presiden ini, adalah bidang hukum. Pertama yang harus dia benahi itu bidang hukum. Yang di bawah kontrol dia langsung itu ada dua institusi. Dia bisa tampil sebagai kepala pemerintahan, kepolisian dan kejaksaan. Ini diberesin juga ini. Dia tampil sebagai kepala negara ketika membenahi institusi pengadilan. Gitu. Nah, ini ada harapan sebenarnya Bang Hamid, karena Presiden Prabowo ini kan tampil tegas terkait dengan pemberantasan korupsi, setidaknya dari statement-statementnya, gitu. Terus kemudian setidaknya dengan kabinetnya juga yang tidak, yang korupsi keluar, gitu. Udah ada statement seperti itulah. Ini harapan integritas pejabat negara ke depan, Bang Hamid melihatnya bagaimana? Dan juga langkah-langkah mungkin udah ngelihat pattern langkah konkret yang dilakukan belum Bang sama Presiden? Sejauh ini belum. Seperti saya rasa di dalam podcast kita yang lalu ya, saya bilang bahwa ketegasan Presiden Prabowo itu sejauh ini masih di sebatas retorika. Sebagai retorika dia mungkin baik ya, dan sebenarnya sebagai retorika juga agak kuno itu, karena masih pidato-pidato yang hanya merangsang tanggapan emosional orang gitu. Nah biasanya itu kalau dalam sosiologi Max Weber itu jadi pemimpin karismatik. Gitu. Pengertiannya itu tidak selalu positif atau tidak, ya umumnya tidak positif. Jadi tidak appeal, tidak mengimbau publik atau pendengarnya dengan pertimbangan rasional, tapi emosional saja gitu, yang nggak banyak pertimbangan rasional. Makanya mesti begini. Karena itu prakteknya sejauh ini kan belum kita lihat. Bahkan yang kelihatan justru apa yang disebut teman saya, dia nulis, namanya Lukas Luarso, dia menulis bahwa kabinet ini adalah kabinet yang didasarkan pada cognitive dissonance gitu. Jadi ada yang terjadi disonansi di level kognitifnya karena nggak sesuai sama yang dikatakan, sama yang dipidatokan. Yang dilakukan ini misalnya merekrut begitu banyak kabinet gemuk, kita udah bahas beberapa kali ya soal ini. Jadi nggak cocok. Nah, tetapi
saya mau catat lagi, ini penting sekali karena tadi kebetulan ada diskusi di Hotel Bidakara dengan tema pemberantasan korupsi, masihkah ada harapan? Gitu. Dan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan, semua pembicara, kebetulan saya moderatornya tadi, walaupun tidak secara eksplisit, tapi sebetulnya implicitly mereka bilang, ya hampir nggak ada harapan, kecil sekali. Pak Mahfud tadi menegaskan bahwa seluruh teori tentang pemberantasan korupsi sudah dikerahkan di negeri ini. Sejak negeri ini merdeka lah, sejak Bung Hatta, semua itu Pak Mahfud hafal karena dia sangat menggeluti ini ya. Tapi udah, dan nggak ada yang mempan. Tapi masih ada satu, kata dia, simpanan teori yang masih punya harapan untuk dikerahkan dan mungkin berhasil, yaitu keterlibatan presiden yang tadi disebut Pak Rahmat. Nah, ini presiden sebagai kepala negara, ya, bukan sebagai kepala pemerintahan. Walaupun memang ada kelemahannya, nggak tahu saya kelemahan atau enggak ini, bahwa presiden adalah satu-satunya lembaga tinggi negara yang tidak diatur oleh undang-undang khusus. Oke, berarti Mahkamah Agung ada undang-undangnya, DPR ada undang-undangnya, MK ada undang-undangnya, dan seterusnya ada. Presiden nggak ada. Bang Hamid dan Bang Parman berarti setuju nggak kalau misalnya statement Pak Mahfud bilang pemberantasan korupsi itu satu-satunya harapan, cuma bisa berharap di presiden, jangan berharap ke lembaga. Setuju nggak Bang Parman? Jadi lembaganya tentu yang akan mengeksekusi ya, gitulah kira-kira ya. Tetapi perintah tegasnya harus dari kepala negara. Nggak bisa presidennya langsung, kan masing-masing ada wilayah kewenangan dan sebagainya ya. Tapi itu yang diharapkan, dan saya kira memang itu, dan karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ada satu kelompok masyarakat gitu, entah akademisi, aktivis dan sebagainya yang menghadap presiden bahwa this time adalah kesempatan Anda mumpung pemerintahannya belum lama sekarang kalau mau bersih-bersih gitu. Dan kita yakin bisa. Why? Paling sedikit karena alasan apa? Karena ada alasan preseden sejarah pernah di negeri kita, walaupun sebentar, tetapi terutama di negeri-negeri lain. Anda nggak heran apa, atau nggak kagum, atau nggak penasaran melihat kenapa Jepang bisa begitu berhasil? Kenapa negeri-negeri Skandinavia begitu bagus? Kenapa Belanda, bekas penjajah kita, itu sukses besar? Sehingga apa? Sehingga di Belanda itu penjara ditutup. Intan bayangin, penjaranya disewain ke negara Norwegia. Sama bandit-banditnya diimpor. Dijagain sama pegawai 900 pegawai Belanda gitu. Jadi tapi secara umum ditutup penjara. Kok bisa ada bangsa seperti itu? Satu lagi yang mau saya catat lagi, Pak Mahfud itu sekian tahun lalu ke Jepang, dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan ceritalah kepada hakim-hakim Jepang, kepada pejabat gitu, bahwa ya cerita Pak Mahfud ini taken for granted, seolah-olah sesuatu yang biasa. Ya di negeri kami gitu kira-kira ada, kalau orang menyuap hakim itu begini. Kata mereka, ntar dulu, apa yang Anda maksud menyuap hakim? Gitu kira-kira. Ya, bayangkan, nggak masuk akal bagi orang sana. Ada hakim bisa disuap. Itu bagi mereka nggak masuk akal sama sekali. Di luar nurul, kata anak-anak sini. Di luar nalar. Kok bisa ada hakim yang punya predikat satu-satunya profesi yang punya predikat sebagai wakil Tuhan di bumi, bisa disuap. Justru disuap. Gitu. Nah, coba Anda lihat ya, betapa mereka kaget dan kenapa bisa begitu kaget. Artinya itu ada satu ekosistem etika di Jepang yang begitu kuatnya, sehingga ngedenger ada hakim disuap itu nggak percaya. Gitu. Itu Pak Mahfud sendiri yang mengalami dan dia menulis itu. Saya baca tulisannya tentang ini. Gitu. Jadi bisa. Poinnya itu adalah kita harus percaya, Presiden Prabowo harus percaya bahwa bisa, karena ada bangsa-bangsa lain yang bisa. Dan kalau kita percaya bahwa bangsa kita tidak lebih buruk dari bangsa lain manapun di dunia ini, maka kita juga harus percaya. Bang Parman, tadi salah satu pembenahannya adalah kan terkait dengan sistem. Kemudian juga yang sedang ramai dibicarakan juga terkait dengan gaji hakim. Ini sebenarnya kalau ada kenaikan gaji hakim, yang Bang Parman juga sebenarnya tulis ya, menjadi salah satu pembenahan. Itu bagaimana Abang melihat itu sebagai salah satu obat juga nih untuk integritas? Karena ya kita tahu manusia ya Bang Hamid ya, kadang udah sampai di level sini maunya sini nggak ada cukupnya gitu. Apakah dengan peningkatan gaji ini juga menurut Bang Parman juga jadi obat ya untuk integritas? Kalau kita bicara sistem, berarti kan ada subsistem.
Nah, subsistem ini kan bagian dari sistem yang mau dibangun. Take home pay, tepatnya itu ya, hakim, itu bagian dari subsistem yang harus dibangun. Saya dari dulu nggak pernah mau mengaitkan itu dengan kinerja. Saya dulu pernah usul dengan DPR, termasuk dengan Pak SBY waktu itu, karena saya ditanya, berapa sih pantasnya pantasnya ketua Mahkamah Agung? Saya bilang 500 juta. Karena ketua Mahkamah Agung Singapura itu 450 juta per bulan. Negara mini ya? Negara mini yang hampir nggak ada kasus. Pertama, itulah penghormatan negara pada profesi yang begitu sensitif. Ya, peluang dia untuk tergelincir itu besar. Karena itu negara harus memproteknya dengan take home pay yang besar. Sebagai bagian dari sistem untuk membuat kehidupan kehakiman kita ini safety. Jadi kan tidak cukup itu aja. Ada sub ini, ada sub ini, ada sub ini, ada sub ini, ada sub ini. Satu bagiannya itu adalah take home pay hakim. Karena waktu itu ketika ditanya oleh teman-teman di DPR, bagaimana kalau udah gaji segitu terus masih dia korupsi, melakukan itu? Ya saya bilang hukum mati 3 kali. Itu saya berseloroh sebetulnya. Tapi untuk menunjukkan kalau itu kita bangun dari dulu, ya, karena kita sudah bisa nikmati hasilnya. Situasinya mungkin nggak seburuk ini. Tetapi karena dibiarkan, seperti kata Amit tadi, akhirnya menjadi kepercayaan umum, menjadi permisif. Nah, karena itu, sekarang waktunya. Makanya saya bilang, apalagi yang ditunggu untuk membenahi ini. Ya, bagus sekali itu artikelnya Parman di Kompas ya. Terima kasih Bang Parman. Aku mungkin terakhir ke Bang Hamid. Kita mau minta perspektif Bang Hamid terkait dengan menjaga integritas ini. Bagaimana bisa menjaga integritas di tengah tadi? Mungkin ada pembiaran, mungkin ada disorder yang memang dipelihara, gitu. Dalam hal ini kayak menarik kalau misalnya Bang Hamid juga bisa cerita bagaimana Pak Mahfud menjaga integritasnya sebagai sahabat Pak Mahfud gitu ya. Apa yang Bang Hamid tahu? Misalnya seperti memisahkan antara uang pribadi dengan uang lembaga misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke perspektif Bang Hamid yang mungkin bisa menjadi closing kita malam ini. Silakan. Iya, saya kira itu ya tentu saja tidak mudah ya. Itu seperti kata Parman tadi, itu bukan sehari jadi ya. Itu sesuatu yang diakumulasi lama. Ada ekosistem yang mendukung, termasuk apa kawan-kawan. Nah, saya yakin Parman ini kalau dia melakukan keburukan gitu ya, misalnya menyelewengkan jabatannya, amanah publik, dia akan malu sama saya gitu. Dia akan malu sama teman-temannya yang lain. Begitu juga saya. Kalau saya berniat melakukan sesuatu, ini kalau Parman tahu, saya malunya kayak apa. Nah, jadi apa namanya, semacam sistem kecil semacam itu juga perlu dibangun. Jadi saya harap para orang-orang yang jadi pejabat negara itu juga memelihara teman-teman seperti ini yang dia udah tahu reputasinya ya. Nah, celakanya Intan, para pejabat ini biasanya nggak punya teman. Menyedihkan nasib mereka sebetulnya. Baik pejabat negara maupun bos lah gitu ya, kira-kira di satu perusahaan atau satu lembaga yang dia udah di puncak, perhatikan, biasanya dia nggak punya teman. Yang dia punya adalah bawahan dan atasan. Nggak ada lagi tempat dia berkeluh kesah atau menampilkan dirinya secara naked gitu, secara telanjang itu kan nggak ada. Jadi dia sebetulnya umumnya kesepian orang-orang begitu yang megang jabatan-jabatan tinggi itu kalau dia nggak memelihara satu sistem perkoncoan, pertemanan yang ikut menjaga dia dengan cara masing-masing. Ya. Kayak saya ini misalnya di Jakarta, Parman sahabat saya di Jogja ya. Walaupun kita jauh nggak pernah ketemu, tapi di kepala saya kan ada terus. Kalau gua begini nih kedengaran Parman, saya malunya kayak apa? Things like that gitu. Nah itu memang tidak gampang ya. Kebetulan saya punya pengalaman atau teman-teman ya yang punya integritas semacam itu, mengesankan. Saya sudah tulis misalnya soal Hakim Artijo Alkostra. Saya tulis obituari yang panjang itu tentang dia, judulnya Kitab Keadilan. Terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini, tetapi dia salah satu orang yang benar-benar teguh gitu. Ada orang seperti Jaksa Agung dulu Baharudin Lopa gitu ya. Ada Hakim Bismar Siregar dulu ya. Tapi dengan segala hormat pada mereka semua, sekali lagi, mereka itu adalah person-person saja
individu-individu yang kebetulan beruntung dikasih keberkahan kejujuran dirinya gitu. Sebagai sistem nggak bisa diandalkan. Karena itu sebuah negara seperti kita sebaiknya membangun sistem sehingga yang istimewa seperti itu bukan 1-2 orang, tetapi mayoritas besar gitu. Sehingga yang menyimpang justru perkecualian gitu. Dan lagi-lagi di banyak negara ini benar-benar terjadi. Kondisi ideal semacam ini benar-benar terjadi. Artinya orang bisa kan. Skandinavia lah, ada Denmark, ada Swedia, ada Finlandia, ada Islandia, itu Norway ya, gitu. Bukan berarti 0% ya, tapi secara umum kita bisa generalisasi bahwa mereka adalah negeri yang bersih, masyarakatnya bersih. Jepang, Singapura, Taiwan to some extent, New Zealand. Jadi di dunia ini ada negara-negara yang ternyata seperti itu. Dan kita harus pelajari nih bagaimana prosesnya bisa sampai memiliki satu sistem etika nasional yang begitu kuatnya. Ya, itu menarik sekali sepertinya untuk penutup kita kali ini. Saya selalu teringat kata-kata Bang Parman, Bang Hamid bilang bahwa bersih pun harus mampu membersihkan. Nah, jadi mungkin tadi yang Bang Hamid sampaikan bahwa untuk menciptakan sistem tersebut seperti kita butuh person-person yang bersih tadi, tapi juga memiliki keberanian untuk membersihkan. Gitu. Itu terima kasih Bang Parman dan Bang Hamid sudah memberikan pencerahan terkait dengan integritas pejabat publik. Mudah-mudahan di tengah kedaruratan kali ini, setidaknya ada pejabat-pejabat kita yang menonton tayangan ini dan benar-benar bisa belajar terkait dengan bagaimana integritas itu barang langka yang seperti sekarang menjadi kedaruratan yang perlu dibenahi bersama-sama. Dan ada rasa malu yang keluar. Benar-benar Bang Hamid ya? Iya, tapi tetap individual itu. Tapi kita tetap harus berpegang pada tadi sistem. Tidak mudah membangunnya. Dan justru itulah hidup jadi menarik. Oke, terima kasih Bang Parman, Bang Hamid. Kita jumpa lagi Konco Kerabat di Pojok Keramat berikutnya, dan tentunya kita pasti menunggu komen dan juga masukan dari teman-teman semua untuk next episode ataupun keluh kesah dan juga aspirasi terkait dengan perkembangan isu politik terkini. Saya Intan Bedisa, terima kasih. Kita jumpa next episode. Bye.